Red, ya tersengat lah. Kejadian tersengat itu yang bikin apa ya, bisa dibilang mukjizat mungkin ya, dari Surya Raja, Abah almarhum. Datang 2 kali, tersenyum sambil Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Baraya Tri Channel. Cerita kali ini akan mengangkat kisah seseorang yang pernah tersengat aliran listrik di salah satu minimarket. Yang notabene aliran listrik ini kekuatannya begitu besar. Secara kita sebagai manusia, kalau kita tersetrum atau tersengat aliran listrik ini, entah apa yang akan terjadi. Cerita selanjutnya, untuk selengkapnya, langsung kita ke narasumber. Silakan Bang Ipang. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ya ucapkan terima kasih sama Bang Ben atas undangannya. Ya, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Sekitaran tahun ya di bawah tahun 2000 lah. Cukup lama juga ya. Cukup lama ya, udah lumayan lah. Ketika masih aktif kerja di minimarket itu. Iya. Sekarang udah ya op lah, udah. Ya, itu aktif di minimarket itu sebagai apa? Pemeliharaan atau? Iya. Pemeliharaan bisa dibilang maintenance-nya lah, istilahnya maintenance, perawatan semua Alfa dari Bandung sampai luar Bandung juga. Wilayah Bandung, bukan Jabar. Kalau Jabar paling jauh ke Sukabumi, Cianjur udah pastilah. Kalau misalkan ke jalur kesananya paling Tasik, Ciamis sampai Banjar, Pangandaran. Itu dikuasai sama saya semua. Itu khusus untuk perawatan dan pemeliharaan Alfa minimarket tersebut gitu. Jadi udah hampir 4 tahun lah, kurang lebih 5 tahun kita ngikut di sana gitu, jadi perawatan maintenance-nya, perawatan minimarket tersebut. Singkat cerita ya, kita pas bulan puasa itu kalau nggak salah ya, emang bulan puasa lah, kita habis dari Garut. Jadi istilahnya kita kan perjalanan, kalau misalkan per hari target pembersihan minimarket tersebut sehari bisa dibilang kurang lebih 20 sampai 25 outlet per satu hari. Jadi di targetnya tuh 30 mestinya, tapi kita dapat 25 ya nggak apa-apa lah istilahnya. Atau mungkin sedapatnya. Sedapatnya kalau misalkan waktunya udah jam 10-11 tokonya tutup, ya kita ngikut tutup. Ya kalau misalkan dalam kota, kalau luar kota justru enaknya tengah malam ngerjainnya. Nah kebetulan pulang dari Garut, itu mah ada nggak istilahnya nggak terlalu banyak lah, soalnya kesatunya dikurangin dikarenakan bulan puasa. Jadi istilahnya dikurangin lah target buat sehari berapa jadi dikurangin lah. Pulang dari Garut istilahnya berapa, 1, 2, 3, 4 nyampe 15. Pas pulang dari Bandung ke Garut, kita mau setor laporan kerjaan per hari gitulah istilahnya. Sekitaran jam 3 asar lah, sudah sholat asar kita pulang dari Garut ke Bandung. Ya niatnya mau setor berkas kerja, laporan ke kantor. Wilayahnya kan di Gede Bage, jadi kan kurang lebih sejam setengah lah, kalau nyantai paling sejam setengah. Pas di perjalanan kurang lebih di daerah lewat Nagreg lah,
Calengkaran Caekek. Mm-mm. Kita ditelepon sama si Obos, tolong beresin tolong beresin outlet yang di eh, Gading Regensi. Hmm. Itu posisinya ada di daerah Cinunuk, perumahan itu, perumahan itu Cinunuk itu dalam lah. Bandung, ya. Nah, kita nggak mau tidak ya, sambil Mau tidak mau nggak bisa Ah, ditolak kan, gitu. langsung telepon di Bos gitu kan. Ya. Apalagi ya pusat nyuruh, ya angkat tangan, ya harus dikerjain gitu. Ya nurut lah sambil pulang gitu. Paling juga berapa, soalnya lampunya mati sebelah, ya kita benerin, oke lah. Ngomong sama anak-anak, gimana, siap, oke, oke, kita jalanin, masuk lah. Dari Cileunyi kita langsung masuk ke Bumi Oren. Tibalah sampai sana sekitaran jam 5:30-an, jam 5:30 kalau Sore nggak itu salah. ya? Sore pas waktunya ngabuburit, Ya, hampir menjelang maghrib. menjelang maghrib gitu kan. Kita buru-buru. Oke, pas datang juga kepala tokonya datang. Oh iya, kebetulan cenah itu lampunya mati. Saya mau nyalain, tapi jangan tong dinyalakan cek saya kan. Jangan dulu dimati, jangan dulu nyalain. Oke, siap-siap anak-anak pasang STGR. Dua trap kan, itu dua trap scaffolding itu yang buat nyusun ke atas. Setrap, dua trap kan seharusnya 3. Ya. Yang 3-nya udah diam, saya aja yang ngerjain sendiri. Jadi Bang Ipang sendiri yang ketiganya pasang sendiri gitu. Nah, soalnya yang dikhawatirkan, nah itu di atas pulsen lambang minimarket tersebut. Nah di atasnya kan ada tegangan listrik yang 3 itu. Si sutet itu semeteran lah kalau nggak salah dari pulsen ini ke atas itu. Oh, jaraknya dekat tuh dah. deket Jadi banget ya itu. pas ujung pertengahan lah. Jadi pertengahan si bentangan antara kaki sutet satu sama sutet yang satunya lagi. Jadi pertengahan. Jadi di sini ya otomatis kan si kawatnya di bawah, ke bawah gitu. Saking berat itulah istilahnya. Singkat cerita udah naik tiga trap itu. Pasang aman, kita buka baut. Kita kan mesti buka akrilik tersebut gitu kan, buka akrilik, pasangnya disimpan dulu akrilik yang lebar itu kan, yang lebar 1,20 m, ke bawah 1 meter lebih lah. Udah amanin. Ganti lampu, ganti semuanya, pokoknya beres semua, udah nyala semua, udah dicek. Nyala semua, Bret. Udah aman. Tutupin lagi. Waktu itu pas waktu nutup ada pengajian, ya kedengar dari beberapa dari kejauhan, beberapa dari masjid gitu kan. Ada yang sholawatan, terus mengingatkan waktu berbuka puasa sekitar beberapa menit lagi gitu kan. Otomatis terasa diburu-buru gitu kan. Meskipun bisa dibilang nyantai gitu kan. Tapi saya juga kan udah pesennya, makanya diburu-buru itu udah pesen buat berbuka puasa, makanan buat buka berpuasa gitu. Nah, pas mau nutup, ya kejadiannya pas mau nutup si pulsen lampu itu, kita mau nutup, pas mau ngebaut, lubangnya nggak ada. Jadi maksudnya pikir pas mau masukin baut nggak ada, geser sedikit nggak ada. Saya pikir kebalik. Yang saya pasang seharusnya di sana gitu kan. Jadi kan ada 2 muka. Jadi kan kesini ada muka, kesini ada muka. Jadi kan misalkan cahaya di sini kelihatan, di sana kelihatan gitu kan. Jadi tutupnya ada 2 otomatis kan. Yang sini 1, situ 1. Saya pikir ketuker. Bukannya ketuker, maksudnya dibalikin bisa gitu kan. Maksudnya di si plat yang panjangnya 1,20 m kalau nggak salah. Saya pikir dibalikin bisa. Ya otomatis. Jadi ngebalik gitu kan, baut yang di sini masuknya ke sana. Kita balikin. Niatannya itu. Tahu-taunya pas ngebalikinnya kan gini kan, otomatis ingat dalam hati, ingat ini ada sutet. Ada sutet. Jarak dari kepala kan kita ini pulsen, ini ujung STGR yang kita pasang. Saya berdiri ke sutet yang 3 itu 2 jengkal. Paling 2 jengkal. Itu kira-kira sekitar 50 cm, 50 cm kurang lah. 50 cm-an. 50 cm. Jadi si pas platnya
balikin nih, niatnya dibalikin, Niatnya, padahal mah ya. bukannya dibalikin, seharusnya dituker sama yang di depan. Emang bener-bener ketuker sebenarnya mah. Seharusnya ditukar. Heeh. Jadi yang ini mestinya di belakang, yang di belakang mestinya ke depan. Pantesan salah baut, salah lubang. Iya. Karena Saya- tidak sesuai. Karena ya. tidak sesuai kan, saya pikir tadinya kebalik. Makanya saya puter gini. Setelah saya puter, kan panjangnya semeter 20. Mm-mm. Saya pegang nggak tengah-tengah sih, agak ujung dikit lah. Dibalikin, otomatis kan yang di kiri, yang tangan kiri kan masih panjang. Si plat sikunya itu. Nempel lah ke sana, ke si sutet itu. Ya pokoknya pas nempel itu, seret, ya tersengat lah. Kejadian tersengat itu yang bikin apa ya, bisa dibilang mukjizat mungkin ya dari yang di atas. Dikarenakan apa? Dikarenakan satu, di waktu bulan puasa mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Keduanya, saya sendiri lagi menjalankan masa-masa perbaikan diri lah. Iya. Alhamdulillahnya pas bulan-bulan ke belakang, pas hari Ramadan itu, ya diri sendiri lagi memperbaiki sholat, terus kelakuan, ya pokoknya segala dirubah lah, segala apapun itu dirubah, terus lagi menjalani, istilahnya belajar agama sama ada suatu apa namanya, Ke suatu tempat. ke suatu tempat, istilahnya jarah-jarah kayak gitulah. Jarah, iya. Jarah penjarahan dimanapun, di daerah manapun pasti didatengin. Kalau misalkan ada kontak di, ya guru spiritual, bukan guru spiritual, guru ngaji lah, guru ngaji kontak minggu sekarang, malam ini, malam itu, malam besok kita ke daerah gitu kan, kita jarah, siap OTW gitu kan, ngaji bareng, ngaji dulu, habis ngaji kita ngedoain di sana gitu kan. Istilahnya hampir tiap minggu, tiap bulan rutin lah. Jadi ada rutinan. Lagi memperbaiki diri lah istilahnya, yang utamanya malah. Nah, singkat cerita balik lagi ke yang apa? Yang kita ke sedot yang sutet waktu- itu, yang dibilang alhamdulillahnya, ya namanya kesedot masa bilang alhamdulillah ya. Masa kesetrum Ya, sutet tersengat bilang alhamdulillah aliran gitu kan. gitu, Kita kan nggak tahu yang namanya kecelakaan atau itu kan nggak bisa ditebak sama kita gitu. Yang nggak bilang alhamdulillahnya pas kita nempel kaki langsung terbang, jadi bisa terbang kaki deng, pas nempel langsung kaki terbang, pas lapat yang keluar, alhamdulillah yang kita ucapin dep, Allahu Akbar. Nah itu. Oh, jadi si posisi Bang Ipang itu begitu apa tadi? Plat siku Plat siku itu terkena sutet. Itu keangkat badan semua. Kita kan lagi berdiri di STGR yang kita pasang itu. Kan kita lagi berdiri, pas kita nempel udah kaki ngangkat aja, jadi kita ngegantung aja di sutet. Ada banyak yang bilang 10, yang 11, yang 9, yang 8, ya kurang lebih 9-10 detik lah. 9-10 detik. Dan itu posisi di saat kena aliran listrik, apalagi sebesar sutet, Ya itu nggak itu tahu berapa. berasa lama itu. Iya, nggak tahu berapa voltasenya, nggak tahu lah. Iya. Yang kemungkinan sekelurahan mungkin ya. Bisa jadi gitu kan. Nggak kemungkinan ke sekelurahan. Ya itu kan namanya juga sutet itu kan buat lingkupnya masih buat besar lah istilahnya lah, voltasenya gitu kan. Yang alhamdulillah kan kita pas nempel itu yang ngeluarin lapat Allahu Akbar, itu enak ngucapinnya, pol keluar dari hati. Jadi istilahnya pas dep, Allahu Akbar, blank semua. Blank itu bukannya blank kita mati, enggak. Banyak yang bilang mati suri, ya nggak tahu lah.
nggak tahu suri apa gitulah. Cuman yang pas blank itu dibalikin lagi sama yang di atas, yaitu kelakuan kita yang jelek-jelek, mabuk ya mah ke cewek, berantem terus nyolong itu nyolong ini, nyolong buah apa nyolong buah itunya, terus ke cewek, wah udah nggak kehitung lah. Nah yang ke beberapa detiknya lagi, alhamdulillah ada yang ketawa, ada yang bukan ketawa apa, tersenyum gitu, dan mukanya saya apa. Siapa itu Bang? yang terlintas dari jadi istilahnya yang sering saya datangin, jadi pemakaman yang sering saya datangin di suatu tempat di wilayah Tasik, di pesantren ya di daerah Tasik lah, Oh itu mungkin di daerah pesantren Pagar Surya Ageng Laya. gitu ya. Daerah Pagar Ageng itu bisa dibilang namanya kan ya pada tahulah Tasik Surya Laya, siapa yang nggak kenal gitu, siapa yang nggak tahu lah ya Sosok sosok beliau gitu kan. Dia ketawa, dia senyum, padahal saya kan belum pernah lihat Abah tersenyum, cuman ngelihat setiap datang ke sana cuman ngelihat fotonya aja kan. Fotonya pan bling gini aja kan, ya senyum dikit gitu kan, ini senyum lebar sambil ketawa sambil bisa dibilang apa ya kayaknya ya gitulah. Yang satu itu, terus yang keduanya lagi, kita lagi ada di suatu tempat tapi kita apa yang sering saya datangin. Suatu tempat yang Bang Ipang itu tahu apa itu? Daerah Mahmud. Mahmud Itu tempat sama tempat jarah juga, daerah Mahmud. Jadi istilahnya setiap tempat yang saya datangin jadi memperlihatkan, jadi kayak ada yang ngaping atau gimana lah, nggak tahu lah. Jadi kita jadi setiap saya datang ke tempat penjarahan tersebut, kan banyak orang yang minta keselamatan, terus minta rezeki, terus minta sukses, terus minta jabatan gitulah. Kalau saya mah nggak ada minta apapun, lempeng aja. Jadi datang ke sana ngedoain ya ikut doa, nggak ada permintaan. Kerja biar lancar, nggak ada. Jadi dalam pikiran saya mah jalanin aja, ngagorolong lah istilahnya gitu kan. Jadi nggak ada permintaan dalam hati saya pengen ini, saya pengen itu, nggak ada. Ya alhamdulillahnya nolong. Jadi dia juga ngelihat gitu kan ke hati kita gitu kan. Meskipun kita kan nggak ngelihat dia, ya beliau gitu kan. Tapi beliau ya mungkin secara kasarnya bisa ngelihat hati kita gitu kan. Betul. Ya ketolong sama itu. Abis itu datang lagi dua kali datang, yang dari Tasik itu, yang dari pesantren itu, yang dari Surya Laya, Abah almarhum. Datang dua kali, tersenyum sambil gini, kayak yang bilang udah pulang, balik. Bahasa Sunda mah nggak sebalik mana. Saya jatuh, ini lepas dari plat itu, lepas ke bawah. Jadi istilahnya kan kita terbang ya jauh lah, hampir 50 cm, setengah meter. Kaki itu ngangkat, terbang aja ke bawah, kesedot ke atas. Yang dibikin yang ketolong itu ini lepas, jadi ini diem, si besi platnya nempel di atas. Si posisi besi itu tetap nempel di Jadi, kabel sutet. Ini kabel itu? 3, jadi nempelnya ke sini nih. Nah, drep. Jadi kita di atas tuh. Nah, ini habis pegangan, ini kan nyerodot. Lepas. Itu jatuh, saya jatuh, ngikut jatuh ke bawah. Kalau misalkan nggak ada yang nolong lagi, ini kan pulsen yang minimarket itu, ini kabel yang PLN itulah, yang 3 yang hitam depan rumah kan banyak. Nah kita pantat ke sini, jika kayak main trampolin, mantul. Begitu jatuh ke kabel itu, ini esteger, otomatis kan ini ada ruang buat satu badan saya mah. Kalau misalkan nggak ada kabel itu, udah jatuh ke bawah.
kan STG 1,5 meter kali 3, 7 meter kan ada. Kalau 7 meter dari atas ke bawah udah paling patah semua badan. Tapi alhamdulillah ditolong itu sama kabel PLN. Jadi kayak tamprolin. Tomew. Naik lagi ke atas. Pas naik ke atas masuk ke pulsen minimarket itu, masuk lagi. Sampai pecah kan semua akriliknya. Buyar, kita masuk ke setrum lagi. Kesetrum lagi. Kesetrum lagi. Yang kedua kalinya. Masuk ke setrum lagi, gek. Dalam hati bilang, kecil ya. Karena sebelumnya udah kesetrum yang lebih. Ya kan besar, sebelumnya ya. kesetrumnya lebih dari ribuan watt gitu kan. Kecil sampai tokonya juga mati semua. Duh! Sampai koslet lah mati, sampai nyalain genset. Nyala genset. Nah dari sana udah lemes semua. Pas habis dari pulsen minimarket itu, kita jatuh. Jadi jatuhnya tuh enak. Dari lambang tulisan minimarket itu, kan di dalam kan masuk ke akrilik kan, kesetrum lagi, kita jatuh ke bawah. Di bawah kan ada steger yang kita pasang, masuk ke sana, gobrak. Sama anak-anak ditolongin lah. Tapi kita sadar. Dari pertama awal. Dari semua kejadian itu, Bang Ipang posisi masih sadar, nggak ada pingsan, nggak ada. Kalau pingsan udah tutung di atas. Tutung terbakar di atas lah. Jadi sadar. Pas masuk, pas kesetrum, apapun juga itulah, sadar semua. Ditolongin sama anak-anak. Aku mau gimana? Ya nggak gimana. Ini belum sadar, ini nggak bisa gerak. Ini misalnya gini aja terus. Jadi nggak mau lihat, ini kan bukannya belah bekas itu api. Jadi nggak mau ngebuka, pedih, rasanya pedih tapi nggak mau ngelihat gitu, gini aja terus. Tapi ini mati. Abis tidur di STGR yang kita pasang sama anak-anak teh, turun, tuh bisa turun. Mas kumaha tuh kayak itu kan. Jadi pas di samping Alpanya itu ada toko elektrik kalau nggak salah, elektro ya, lampu kayak gitulah. Jadi ada dak cor. Jadi kita bisa duduk di sana, bisa istirahat di sana gitu. Jadi 2 lantai kan, bisa duduk di sana. Mas kayak itu gitu kan, udah kesana aja. Cara kumaha ganong, ya digendong sama ya kenek-kenek. Jadi anak-anak untuk Mengipang supaya untuk bisa menenangkan diri dari jatuhnya ke awalnya ke apa tadi? Dari STGR itu. Jadi nggak bisa turunnya kan, ini mati satu. Jadi ini mati, ini yang kiri, kaki yang kanan. Jadi nggak bisa gerak weh. Udah digendong ke saya, nggak bisa, udah aja ke sana yang dekat aja. Kebetulan ada papan lah, 2 meter lebih kalau nggak salah. Kita nyerodot aja. Jadi si STGR diserodotin ke rumah sebelah gitu. Jadi saya mah kayak yang prosotan aja. Serot, geblung. Jadi langsung ke rumah sebelah gitu. Dari jam 6 lebih ya udah adan maghrib. Tunggu buka lah. Yang di bawah lempar-lemparin Pocari Sweat, kan banyak yang bilang itu sama Pocari biar cairannya balik lagi gitu, nggak tahu ya. Yang pokok yang besar itu ke atas, terus aku air besar ke atas minum. Saya malah minta kopi luwak. Minta kopi sama rokok aja tuh. Kopi ngerokok, kopi rokok terus. Nah abis dari sana jadi sekitaran jam 6:30 kenek yang ada jadi ada tanda tanya lagi. Ada seseorang tapi nggak tahu siapa dia. Tanda tanya lagi. Maksudnya kenek gimana sih maksudnya? Jadi anak buah saya ya akan kenek 2. Jadi kan saya yang bawa mobil, terus yang tanggung jawabnya semua lah bawa mobil. Jadi kan kenek 2. Jadi kan buat bersih kalau yang list-listnya pada kotor. Terus maksudnya yang tadi kenek ada 1 orang tanda tanya apa tuh, gimana tuh maksudnya? Nah itu jadi kenek saya itu di bawah kan, yang satu lagi nolong saya, berada di atas, yang satu di bawah.
dia di apa di ada yang manggil. Perbentukannya bapak-bapak setengah baya, kurang lebih 50 lebih lah, 50 60 70 lah lebih lah. 70 kelihatan mukanya mah kayak yang 60 70 gitu. Karena saya di kesini ngambil air, ya, ngambil air minum, ngambil air. Oh mohon pak, kata kenek saya tuh, ngambil air lah dia ke minimarket tersebut, ngambil air satu. Sama si bapak itu buka aja. Jadi setelan si pakaiannya ini pakai sorban putih, baju putih, ini hitam. Bukannya apa ya, jadi kayak yang ya justru itu, jadi yang tanda tanya itu kenek saya yang nanyain ke saya siapa itu, saya juga nggak tahu siapa dia gitu kan. Ngambil air, dia bilang ya, kenek saya ngasih ke si bapak itu, diginiin nggak tahu jampe apalah, nggak tahu lah, saya juga lah ya. Jual gini aja ya, dikasih lagi sama kenek saya, kasih sama anak itu ya, anak itu teh saya yang di atas gitu kan. Nih kasih sama anak itu, hidup dia mah gak bakalan mati. Kalau orang lain mah udah mati, dia mah hidup. Kasih ini, minum semua, habisin. Ditutup, kenek saya ngebalikin orang tersebut. Pas pertengahan kan jadi jalan raya kan otomatis paling 5 meter perumahan, 7 meter lah kalau nggak salah ya, perumahan ya. Jalan raya kan 7 meter, baru berjalan 3-4 langkah kan dia nengok lagi ke belakang, udah nggak ada, udah hilang si bapak-bapak yang ngasih air itu, si sosok itu. Padahal bukan itu ruko-ruko semua, masa si bapak dagang ruko gitu kan ya, maksudnya yang punya ruko itu kan di loring door semua. Ya tutup semua, yang nggak ada yang buka itu kan. Logikanya nggak seketika langsung hilang gitu ya. Perbandingannya gitu kan, kenek saya baru 1, 2, 3, 4 nengok udah nggak ada. Ini kan panjang, ruko panjang ada 4, 5 ruko di depan minimarket tersebut. Nggak ada buat orang tersebut masuk ya ke ruko itu gitu kan. Nggak ada yang buka sama sekali. Tapi yang bikin aneh, pas 5 langkah udah nggak ada. Ya nyuruh minum yang dia kasih ke anak itu. Anak itu mau hidup, nggak tahu kalau sama orang lain mah gitu. Naiklah kenek saya itu ke atas. Ya tapi si bapak mana gitu kan. Si bapak mana? Itu yang di bawah. Oh si bapak aja, saya lihat nggak ada si bapak. Tadi ada saya nyuruh saya ngambil air, saya kasih, dibuka sama dia, di doa kayak gitulah. Nggak tahu, tutup lagi, kasihin sama saya balik lagi 5 langkah, saya ngelihat ke belakang udah nggak ada. Wah maneh mah bohong demi sampai sumpah dia ya kenek aku gitu, sampai sumpah. Nah ngesedihkan orang beakeun ke orang ya kan, yang aqua yang kecil gitu kan, yang 600 mili gitu, minum langsung dihabisin sama aja, dan nyuruhnya habisin semua. Dan itu ada efeknya nggak setelah minum air itu? Belum terasanya terasanya alhamdulillahnya ini yang mati, ini kan yang kiri mati kayak karet timba katrol zaman dulu itu, sumur timba, itu kan ada karetnya. Nah seperti gitulah, kalau digini kan mati. Jadi kayak elastis gitu. Jadi kayak elastis gini, jadi si tulang sama urat-uratnya dalam hati wah lumpuh. Jadi otak tuh berpikirnya tuh lumpuh, terus apa ya, pemikiran saya tuh lupa lagi lah, pokoknya lumpuh ya. Stroke kayak gitulah, stroke sebelah, ini kan kiri, ini kanan, kaki kanan gitu kan, kaki nggak bisa gerak. Jadi ketika kita mau jalan juga sampai sikan pakai celana lepis sampai di gini, diangkat sama tangan. Kalau yang ini mah normal, ini kiri normal, tangan kanan normal. Dalam hati aduh lumpuh, astagfirullahaladzim,
dalam hati kita kan belajar dikir setiap apapun, mau kemana, mau dimanapun, mau kapanpun Iya. gitu kan, dalam hati mesti diisi terus gitu. Nah diperkuat sama ini, alhamdulillahnya itu Iya. belajar membersihkan diri lah. Jadi istilahnya dibantu sama ini, kita yakin ya yang nyembuhin kan di atas. Kita kan berusaha Iya. gitu kan, berusaha ditembak, maksudnya ditembak tuh dalam hati kita agar supaya ini nyala lagi gitu kan, pingin sembuh lagi seperti semula. Yang bikin pusingnya itu pas ketika kita kesetrum itu kan si pakai sepatu karet yang safety itu, sepatu karet safety, sepatu karet, pakai kaos kaki kebakar di dalam, kaos kaki yang kanan ini, yang kaki kanan, kaos kaki kebakar sampai dalam sepatu kan kaos kaki, asap semua, keluar asap dalam kaki. Kenek aku buka sepatu aku aja gitu. Sampai dibuka itu kaos kaki yang di dalamnya bulek tuh ya, keluar asap terus. Pas dibuka jadi nggak bisa dibuka semua, jadi jadi rapat inilah. Ini ada ini juga. Oh itu ada bekas. Alhamdulillahnya apinya keluar. Ah. Keluarnya lewat ini, lewat kaki kanan. Ini pas mata kaki kiri, di bawahnya ada bolong seginilah, bolong bekas api keluar, kuku, kelingking, sama telunjuk kaki, copot ininya, apa itu kukunya, yang ini copot, yang copotnya itu kenapa? Merah, kayak yang dibakar, apa? Api touch itu yang buat keju gitu kan, Iya. kayak yang bakar sengaja gitu kan, langsung mendidih gitu, copot aja sampai kaos kakinya bolong semua. Nah dari itu teh ya kita turun kita di atas rumah orang lain, ya rumah toko sebelah, jam 8-an kalau nggak salah, Isya jam 7:30 kita bisa turun. Soalnya kenapa? Ini udah alhamdulillah Sudah bisa selama digunakan. sejamnya ya kita dalam hati jadi geder terus gitulah, sama dikir sebisa kita lah, inisiatif buat kita hidup gitu. Tapi ya dikir semua gitu kan, buat ini. Alhamdulillahnya pertama ini nih kelingking ini tek alhamdulillah, jempol tek. Alhamdulillah. Awalnya di gini teh nggak ada yang mau gerak, 1 2 3 4 5 nggak ada yang mau gerak. Kalau ini mah kan normal ya, bisa di gini gitu. Iya. Ini mah diusahain di-connect gitu antara hati sama pikiran, gerak susah. Jadi nggak gerak. Jadi kan kayak dia diginiin, gerak susah. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, sama dikir tersebut bisa gerak kurang lebih sejam lah. Alhamdulillah, ucap syukur. Pocari Sweat habis seliter setengah yang besar, diminum semua. Yang air yang besar diminum semua sampai kembung. Kopi mah standby sambil merokok kan. Iya. Kopi standby. Yang di pihak minimarket tersebut di pusat pada datang semua. Kepala cabang, wakil manajernya kalau nggak salah lah, 4 mobil kalau nggak salah datang ke TKP tersebut. Bang, gimana? Tenanawan? Tuh. Gak apa-apa. Saya masih di atas. Pada datang kan, jadi setengah jam kemudian dia datang 3 mobil datang nanyain semua, bos saya pribadi gitu kan, yang naungi saya sendiri lah. Dia datang nanyain. Oke lah, nanyain gitu. Bawa ke rumah sakit, mau ke Al Islam. Mau ke Al Islam, ke Pindad. Gak mau. Nolaknya tuh kenapa? Saya takut disuntik. Jujur weh. Sian dibius. Takut dibius sumpah. Jadi trauma muridnya dulu lah, nggak tahu. Udah disuntik di sekolahan juga saya kabur. Saya golongan darah juga nggak tahu. Hanya karena alasan takut disuntik. Takut disuntik. Pokoknya mah nggak we. Rumah sakit. Misalkan besok ada disuntik buat apa golongan darah. Saya mah
alasan sakit termasuk ya pokoknya nggak mau disuntik. Teh ya ujung-ujungnya bukannya ke rumah sakit besar, malah ke klinik gitu lah, klinik kecil. Itu juga dipaksa sama si Obos. Kan kita dipakai mobil si Obos gitu. Masuk ke Pindad, saya masuk ke Al Islam, buka pantau, berbalik kan angkot gitu. Nggak, orang mau pulang lah, kan mau naik angkot aja gitu. Itu nggak tong bengkok lah tuh, jangan belok atuh sih saya tuh. Nyatu sok saya mau lurus aja lagi. Nggak, jalan deh. Ya si Bos sendiri saya dimarahin gitu kan, ya wajarnya saya ada sakit gitu kan, lagi sakit. Si Bos dimarahin. Jalan. Sebelum ke Alpa tuh ada di daerah Buah Batu lah. Daerah Buah Batu masuk ke klinik. Ini kan luka teh telunjuk. Ini pokoknya yang 4 ini dapat semua. Ini bekasnya tuh 1, 2, 3, 4. Jadi di sini bekas besi itu pegangan. Yang ini 7 jahitan. Yang ini 3, yang ini 2. Tangan ini bawah kaki mah nggak dikaput, cuman luka bakar gitulah. Jadi kulit sama dagingnya kebakar gitu. Kalau kaki ini terus kuku copot mah nanti juga keluar sendirilah, biarin cuman dioles-oles obat-obat apalah gitu. Selama 4 hari. Ini 4 hari, bukan 4 hari, 3 hari kalau nggak salah. Kan kita kejadian teh pas hari masa penyembuhannya maksudnya. Jumat malam. Jadi Jumat malam Sabtu kejadian ini yang sutet itu. Sabtu, Minggu, Senin udah berangkat lagi kerja ke Cianjur, bawa mobil. Soalnya kenapa? Nggak ada gantinya lagi. Ya mungkin inti dari ceritanya tuh Bang Ipang ini tersengat aliran listrik yang menurut saya tuh dahsyat ya, dan alhamdulillahnya mungkin masih dikasih kesempatan untuk hidup kedua kalinya gitu ya. Nah menurut saya sih kita ambil hikmahnya saja dari kejadian ini, bahwa memang untuk bekerja itu harus lebih berhati-hati gitu. Itu seperti itu ya, mungkin sebagai pengingat juga bisa gitu kan, sebagai pengingat bahwa apapun yang kita kerjakan memang kita tuh harus ada ridho dari yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa itu. Nah ditambah lagi kalau bisa dibilang mesti menjalani kehidupan yang benar lah. Ya, istilahnya itu memang harus, emang bukannya harus, itu mah udah 100% harus dilaksanakan. Sholatnya mesti jangan ketinggalan, terus berbuat baik, tinggalkan yang larangan-larangannya itu. Alhamdulillahnya di fase itu saya sendiri lagi ngejalanin itu. Ya makanya dibantu sama yang di atas. Ya, alhamdulillahnya. Oke Bang Ipang, ceritanya cukup menarik juga. Ya intinya dari cerita, sepenggal cerita dari Bang Ipang ini, kita bisa ambil hikmah bahwa segala sesuatu dalam hal bekerja itu intinya harus berhati-hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.